Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran matematika lewat online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa pandemi ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kali ini kita akan membahas mengenai materi bilangan berpangkat. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk absen kehadiran hari ini bisa kalian tulis di kolom komentar atau di WhatsApp group dengan format nama dan juga kelas. Baik, kita lanjutkan langsung ke materi. Materi bilangan berpangkat di sini ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita mempelajari materi bilangan berpangkat ini? Kemudian pengertian dari bilangan berpangkat. Apa sih pengertian dari bilangan berpangkat? Kemudian bagaimana bilangan berpangkat dengan pangkat bulat positif, dengan pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Kemudian nanti di akhir ada latihan soal yang nanti harus kalian kerjakan. Nanti ditulis di buku, kemudian difoto, dikirim lewat WhatsApp group. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu. Oke, tujuan pembelajaran kali ini mempelajari bilangan berpangkat adalah siswa diharapkan mampu menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, baik itu berpangkat bulat positif, pangkat 0 maupun pangkat bulat negatif. Itu tujuan pembelajarannya ya. Kemudian pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, sebenarnya untuk materi bilangan berpangkat ini nanti lebih didalami pada kelas 9. Kelas 9 semester 1 akan dipelajari lebih dalam lagi mengenai bilangan berpangkat. Pengertiannya, perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Bentuk umum dari bilangan berpangkat ini adalah A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kali. Nah, A ini apa sih? A ini merupakan bilangan pokok. Jadi A ini sama dengan bilangan pokok. Ya. Kemudian N ini adalah pangkatnya. Nah, di sini contoh soalnya ada 2 pangkat 3. Nah, ini bisa diselesaikan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, karena di sini pangkatnya itu 3, jadi sebanyak 3 kali, dan itu dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, sama dengan 8. Itu bilangan berpangkat. Next, kita lanjutkan. Nah, masih di bilangan berpangkat, di sini ada soal 4 pangkat 3. Nah, ada yang bisa jawab 4 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya, sebagai bentuk keaktifan kalian. Kita lanjut ke bilangan berpangkat bulat positif yang pertama nih. Di sini ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua ada pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga ada perpangkatan bilangan berpangkat. Yang keempat ada perkalian bilangan berpangkat sama. Dan yang kelima ada pembagian bilangan berpangkat sama. Nah, ini ada 5 sifat untuk bilangan berpangkat bulat positif.
Kita bahas satu persatu ya. Next. Yang pertama, di sini ada perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini ada bentuk umumnya nih. Bentuk umum dari perkalian bilangan berpangkat adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau perkalian ini syaratnya A-nya ini harus sama, atau bilangan pokoknya yang tadi kita kenal bilangan pokok, ini harus sama A-nya. Nah, baru pangkatnya itu bisa kita langsung jumlahkan seperti ini. A pangkat M plus N. Coba langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya di sini, sederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat berikut. Yang pertama, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Di sini bisa kita lihat ya, A-nya itu udah sama nih. Ada 4, di sini juga 4. Nah, maka pangkatnya bisa langsung dijumlahkan. Jadi jawabannya berarti 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2 plus 4 sama dengan 4 pangkat 6. Kemudian yang B, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Di sini 3-nya udah sama, bisa langsung dijumlahkan pangkatnya. Jadinya 3 pangkat 5 plus 2 sama dengan 3 pangkat 7. Seperti itu untuk perkalian bilangan berpangkat. Cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Ada pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini seperti halnya tadi perkalian. Kalau pembagian, syaratnya bilangan pokoknya juga harus sama, baru pangkatnya bisa dikurangi. Kalau yang tadi perkalian itu jumlah, kalau pembagian itu dikurangi. Nah, di sini A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Atau bisa ditulisnya kayak gini ya, A pangkat M per A pangkat N ini sama dengan A pangkat M dikurangi N. Seperti itu. Nah, contoh soalnya, sederhanakan bentuk pembagian bilangan berpangkat berikut. Di sini ada contoh soal 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Di sini dilihat ya, 3 ini udah sama. Bilangan pokoknya udah sama, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Jadi bisa langsung pangkatnya itu dikurangi. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 3. Seperti itu. Untuk yang soal B juga sama ya. Di situ 5-nya udah sama nih angkanya. Di sini 5, di sini juga 5. Bisa langsung dikurangi pangkatnya. 5 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 5. Oke, ini untuk pembagian sama kayak tadi perkalian. Kalau perkalian ditambahkan pangkatnya, kalau pembagian dikurangi. Cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Di sini ada perpangkatan bilangan berpangkat. Maksudnya bagaimana sih? Nah, maksudnya adalah ada suatu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Di sini ada bentuk umumnya. Ya, A pangkat M di sini udah termasuk bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan N. Nah, maka bisa langsung dikalikan pangkatnya. A sama dengan A pangkat M dikali N. Seperti itu. Contohnya, sederhanakan bentuk perpangkatan bilangan berpangkat berikut. Nah, jadi di sini ada 3 pangkat 2, ini sudah termasuk bilangan berpangkat ya kan. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, maka langsung dikalikan saja pangkatnya. Jadi jawabannya 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan, oh sorry ini salah ya, ada kesalahan. Harusnya 3 pangkat 8 ya di sini. Jadi di sini jawabannya tuh 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 karena 4 dikali 2 ya. Kesalahan di situ. Yang nomor B juga sama ya, pangkatnya langsung dikalikan saja. Itu untuk perpangkatan bilangan berpangkat. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, di sini ada soal lagi nih. 4 pangkat 2 di sini sudah termasuk bilangan berpangkat. Ya. Kemudian dipangkatkan lagi 4. Kira-kira jawabannya berapa ya teman-teman? Kalau ada yang bisa jawab, mangga bisa jawab lewat komentar atau lewat WhatsApp group untuk soal perpangkatan bilangan berpangkat ini.
lanjut setelah perpangkatan. Di sini yang keempat, sifat yang keempat ada perkalian bilangan berpangkat sama. Bagaimana sih perkalian bilangan berpangkat yang sama? Di sini juga ada bentuk umumnya nih. Ya, bisa kalian lihat ya. Di sini ada A pangkat M dikali B pangkat M. Sama dengan tinggal A sama B-nya itu dikalikan aja. A dikali B pangkatkan M. Seperti itu. Ini bentuk umumnya ya. Langsung ke soalnya aja biar nggak bingung ya. Langsung ke angkanya. Contoh soalnya, sederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat berikut. Yang A 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Di sini bisa teman-teman lihat ya, pangkatnya itu udah sama, yakni 2. Nah, bisa langsung dikalikan. 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2. Seperti itu. Begitu juga soal yang B. Di sini ada 3 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, di sini bisa dilihat ya, pangkatnya itu udah sama. Pangkat 3 semua. Nah, bisa langsung dikalikan. 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Seperti itu. Itu untuk perkalian bilangan berpangkat sama. Ya, next. Sifat yang kelima ada pembagian bilangan berpangkat sama. Kalau yang tadi perkalian dengan bilangan berpangkat yang sama, sekarang bentuk pembagiannya. Bagaimana nih bentuk pembagiannya? Nah, bentuk umumnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan, bisa diselesaikan, A dibagi B pangkat M. Ini juga bisa ditulis seperti ini ya. A pangkat M per B pangkat M. Nah, ini bisa ditulis jadinya A per B pangkat M. Seperti itu. Bisa ditulis seperti itu ya. Nah, contoh soalnya, tentukan bentuk lain dari pembagian bilangan berpangkat 8 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5. Ini bisa dilihat pangkat yang udah sama 55. Maka langsung kita selesaikan aja. 8 dibagi 4 pangkat 5. Seperti itu. Itu untuk pembagian bilangan berpangkat sama. Oke, tadi yang bilangan berpangkat positif udah selesai. Sifat-sifatnya ada 5 sifat. Sekarang kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat 0. Bagaimana sih bilangan berpangkat 0 itu? Nah, di sini ada keterangannya. Jika A adalah suatu bilangan bulat bukan 0, yakni A-nya ini atau bilangan pokoknya ini bukan 0 selain 0 ya. Mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Contoh misalkan di sini, hitunglah hasil dari perpangkatan 53 pangkat 0 dan 45 pangkat 0. Nah, penyelesaiannya dengan yang tadi nih, mengingat bahwa A pangkat 0 ini sama dengan 1, maka langsung aja jawabannya berarti. Maka 53 pangkat 0 ya sama dengan 1, 45 pangkat 0 juga sama dengan 1. Karena bilangannya itu bukan 0 ya, yakni di sini 53 ya kan. Kemudian pangkatkan 0 maka hasilnya 1. Jadi misalkan di sini ada contoh berapa ya? 500 pangkat 0. Walaupun ini bilangannya besar ya 500, tetapi kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Ya, ini untuk bilangan berpangkat 0. Ya, next. Nah, yang terakhir ada bilangan berpangkat negatif. Apa sih itu bilangan berpangkat negatif dan bagaimana sih cara penyelesaiannya? Kita lihat di sini. Bilangan berpangkat negatif.
Jika A adalah suatu bilangan bukan 0, sama kayak tadi ya, A-nya tidak sama dengan 0, saya tulis ini, A-nya itu tidak sama dengan 0, ya, yakni dimulai dari 1 dan seterusnya. Berpangkat bulat negatif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, kalau bisa ditulis gini ya, ada suatu bilangan A pangkat negatif N, nah maka bisa ditulis 1 per A pangkat N. Jadi di sini A-nya atau bilangan pokoknya tetap, dan ini pangkatnya yang awalnya negatif jadinya positif. Jadi di sini ada bilangan berpangkat negatif. Kalau ada bilangan berpangkat negatif, kita rubah jadi bentuk positifnya, jadinya 1 per A pangkat N, seperti itu. Bagaimana sih contoh dalam angkanya? Next, kita lihat contoh dalam angkanya. Di sini. Contoh soalnya, ubahlah bentuk 5 pangkat negatif 2 menjadi bilangan berpangkat positif. Nah, penyelesaiannya adalah di sini kita lihat 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2 ini kan udah sama kayak A pangkat negatif N. Nah, bentuknya. Kalau A pangkat negatif N itu kan sama dengan 1 per A pangkat N yang tadi. Maka 5 pangkat negatif 2 bisa ditulis 1 per, di sini A-nya tetap, berarti 5-nya tetap kita letakkan di sini. Kemudian pangkatnya yang awalnya negatif jadinya positif. Taruh di sini. Jadi 1 per 5 pangkat. Itu untuk bilangan berpangkat negatif. Sampai di sini dulu untuk materi bilangan berpangkat. Di sini ada latihan soalnya ya. Nah, ada 5 latihan soal. Bisa kalian kerjakan di kertas ataupun di buku tulis, kemudian difoto, kemudian dikirim lewat WhatsApp. Dan ditunggu absen kehadirannya ya. Bisa lewat komentar di YouTube ini ataupun lewat WhatsApp group. Ya. Sampai sini barangkali ada yang masih bingung mengenai materinya, boleh ditanyakan lewat WhatsApp group. Ya. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.